Saudara-saudara, kali ini kita akan melanjutkan membahas slide pertemuan antara samurai dengan Zen ini. Dan yang fenomenal adalah ketika seorang Zen Master Takwar membuat tukang kepruk, tukang pedang samurai Musashi itu menjadi empu manajemen itu, yang menyebabkan Jepang yang kalah Perang Dunia Kedua dalam waktu singkat bisa recover, sejajar dengan negara industri yang lain itu, ekonominya ya. Nah, dari mana ini semua terjadi? Karena konsep pendidikan mereka adalah mengajar dengan teladan itu, bukan dengan talk, walk your talk your walk itu. Itu konsep Zen itu. Jadi dia bukan agama baru dengan teologi, filsafat. Nah, dia walk your talk your walk. Nah, ini salah satunya di kuil ya, kuil Shaolin itu. Meditasi yang bagus itu apa? Sambil nyapu, sambil membersihkan rumput, sambil ngepel WC, ya, betulin genteng yang bocor, ya, saluran yang mampet, ya, WC ya, yang bau. Itulah Zen itu, mengajar dengan teladan itu. Nah, bagaimana itu terjadi? Bisa digambarkan apa saja yang kira terjadi antara hubungan guru dengan murid itu di kuil Zen itu ya. Ya, melanjutkan setelah sang guru itu dipilih menjadi kepala asrama anak-anak samurai, yang bandel-bandel karena bapaknya kan merasa adigang, adigung, adiguno kan. Bahkan gurunya pun omongannya tidak dianggap itu. Kalau malam, sore-sore dia pada pergi dan pulangnya tengah malam itu. Tidak ada yang berani menertibkan selama ini toh. Karena bapaknya kan orang yang bisa menggunakan samurai. Dia bisa menjadi korban kan. Nah, udah dikasih perintah ya kalau mau keluar, peraturan kalau mau keluar asrama jam sekian harus pulang ya. Malam-malam pulang naik memanjat tembok turun lagi, tembok turun lagi. Ya, habis kemana nih si guru bisa? Apa yang saya bisa lakukan? Dihukum bapaknya marah, ya dibiarkan ya sekolah ini nggak karuan kan. Akhirnya sang guru melihat satu jalan itu. Bagaimana pada waktu dia turun dari tembok itu tuh. Nah, gurunya memasang berdiri di bawah tempat dia turun tembok dan membiarkan kepalanya dia diinjak oleh kakinya sang murid. Dan itu kaget. Dan setelah itu dia nggak berani lagi itu.
Ya, kan? Ini salah satu contoh yang saya bisa kumpulkan dalam Zen Stories itu, kisah-kisah Zen itu ya. Kan? Ini kalau saya nggak ceritakan dengan oral begini, terima kasih pada YouTube, ya ini hilang itu. Dan kalau hilang itu, ya generasi muda sudah kehilangan belajar dari siapa. Nah, salah satu lagi cerita yang menarik adalah sang guru yang makan di luar jam makan, kan malam itu. Satu hari si Panglima Samurai itu mengontrol juga kan sekali-kali sidak tuh. Nah, dia lihat di dapur itu sang guru sedang makan itu. Aduh, dia jengkel si bahaya ini guru ini musang berbulu ayam ini. Ditegur langsung. Bagaimana kok yuk jam itu malam gini makan masih makan? Sebagaimana ya ketahui padahal di dalam Zen itu kan ada peraturan setelah jam 12 siang ke atas nggak boleh makan lagi tuh, sampai besok ya kan. Di konsepnya kan memperbaiki dunia melalui diri sendiri kan. Nah, dia enggak, dan hanya boleh makan pagi sama sebelum jam 12. Nah, lalu aduh guru itu ngomong, wah yang mulia, saya lakukan ini karena apa? Karena anak-anak itu nakal, makan ngambil banyak setelah itu dibuang sisanya, ya kan? Dan saya sudah nasihatin berkali-kali, enggak dilakukan, enggak dilaksanakan. Akhirnya saya kumpulkan sisa-sisa makanan mereka untuk jadi makan malam saya itu. Wah, sang panglima Yesus Samurai itu marah benar, besoknya diadakan apel besar itu, kasih tahu pada anaknya kalau ya nggak makan dibuang sama ya makan, ya boleh makan sekenyang-kenyang, tapi kalau dibuang awas kamu ya. Nah, sejak itulah ditegakkan disiplin itu. Nah, ini konsepnya, krisis itu dijadikan peluang itu oleh budaya Tionghoa itu, ya. Dan dari sini munculnya orang-orang Jepang yang begitu tertib, gitu. Anak-anak sekolah juga apa seberang jalan juga nggak seenaknya aja, dan sehingga nunggu mobil-mobil berhenti, ya toh, lalu dia jalan. Setelah itu dia manggut kepada para pengemudi mobil, ya toh, berterima kasih itu. Ya, ini dua cerita yang menarik nih. Nah, satu cerita lagi yang menarik adalah meledek pemahaman murid tentang emptiness itu. Gitu. Jadi sang murid itu yang paling hebat, yang paling pintar, dan memahami seluruh ajaran guru dan sudah menangkap isinya itu. Lalu dia membuat buku dan bukunya menjadi viral. Wah, mana-mana dia membawa itu dan diminta ceramah kan. Lalu dikirim kopi bukunya kepada gurunya nih. Gurunya dia minta catatan, ya, penyempurnaan, ngomongnya kosong, minta nasihat. Gurunya nulis saja nasihatnya, singkat aja, omong kosong besar itu. Nah, dia marah. Muridnya itu marah ketemu gurunya. Dan waktu ketemu gurunya dia komplain gitu. Kan dia bilang semua kosong.
Kenapa you mamuk? Setelah saya kasih omong kosong besar. Hampir. Si murid ini berlutut lagi. Ya, suhu. Saya memang harus mengakui ilmu memang tinggi dari saya, masih harus belajar. Akhirnya sama aja dengan kisah Semar dan Betara Guru di Nusantara ini kan. Iya dah. Nah, ketika ketemu lagi muridnya mengatakan, guru, ditanya, gurunya bertanya, jadi kamu di sini ini sudah sekian tahun ikut saya belajar, yang apa dapat itu apa? Hidup adalah kosong. Kepalanya dicitak lah. Ini dari mana? Akhirnya guru lagi, halo, saya tahu itu guru. Saya ini baru menangkap zen dari sudut apa intelektualisme aja. Saya baru berfilsafat tentang durian, tapi saya belum pernah makannya sendiri. Iya kan? Ya, saya belum pernah makan brotowali, tapi cerita tentang brotowali itu. Karena itu pada waktu pasca peluncuran itu sebenarnya kalau dikasih narasi yang orang yang ngerti, itu bukan apa superioritas dari senior, tapi itu adalah cara mendidik ya yang berasal sebenarnya dari Zen itu, tapi karena kacang itu lupa kulitnya ya lalu menjadi ngombro-ngombro diterapkan tapi tidak tahu why-nya. Nah, ada nasihat yang nyelekit tapi efektif untuk merubah pikiran orang itu. Si gurunya mengatakan, lu semua ini seperti mbak yang talinya kependekan itu. Selalu berisik tentang telunjuk, gitu, yang menunjuk ke bulan, bukan bulan yang harus kamu capai. Sehingga itu seperti timba yang talinya kependekan dan tapi diangkat, kosong, turunin lagi, kosong. Ya. Oke, kita akhirin dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.